Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel kami bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Ya teman-teman, hari ini saya sambil nyetir. Saya kemarin dapat pertanyaan gitu ya di Instagram, Pak Vino, kalau saya ini saya buka masker deh. Pak Vino, kalau saya ini baru lulus kuliah atau lulus sekolah, lebih baik saya ini berbisnis atau langsung kerja aja ya, cari pengalaman. Nah, ini pertanyaan yang pergumulan banyak anak muda di seluruh dunia, dan saya pun mengalaminya. Saya akan jawab setelah yang satu ini. Oke guys, jadi hari ini saya sambil nyetir ya teman-teman ya, saya akan jawab pertanyaan itu karena ini pertanyaan yang sering ditanyakan di Instagram saya. Kalau saya bikin satu postingan lalu pertanyaannya seputar itu aja gitu ya, dan memang ini pergumulan anak muda di dunia. Mereka setelah lulus sekolah, lulus kuliah, kita nih mau ngapain? Dan itu pertanyaan saya juga teman-teman. Ketika saya masih berkuliah, saya bertanya-tanya, saya dalam hati itu bergumul gitu ya. Saya ada pergumulan yang begitu kuat gitu ya, pertanyaan yang begitu kuat yang menghampiri diri saya, yaitu setelah saya lulus kuliah ini saya ngapain? Saya harus kerja di mana? Saya harus mengerjakan apa? Saya mau bisnis atau mau kerja? Nah, itu pertanyaan yang banyak banget. Dan video ini mungkin memang kurang begitu cocok untuk teman-teman yang mungkin usahanya udah disiapin orang tua gitu ya, karena Anda kalau udah disiapin orang tua ya pastinya Anda tinggal meneruskan gitu kan. Tapi ya meneruskan pun itu juga butuh perjuangan teman-teman ya. Saya nggak menghakimi orang yang meneruskan pekerjaan orang tuanya atau meneruskan usaha orang tuanya itu lebih mudah, tidak, tetapi itu juga punya tantangan tersendiri gitu ya. Dan oke, hari ini saya akan bahas, kalau mungkin Anda yang hari ini nggak punya latar belakang pengusaha, Anda mungkin orang tua Anda juga bukan seorang pengusaha, lalu Anda mau bertanya, Anda mau menggumulkan atau ingin mendiskusikan hal ini, saya lebih baik setelah lulus sekolah saya kerja atau bangun bisnis sendiri. Oke. Nah, saya akan bikin dengan dua kacamata atau dua sudut pandang memahami atau menjawab pertanyaan ini gitu ya. Yang pertama, kalau kita sudut pandang atau kacamata kita berpikir bahwa oke, setelah saya lulus sekolah, lulus kuliah atau apapun itu, saya akan bangun bisnis. Nah, ini kan juga banyak idealisme gitu, idealisme banyak anak muda. Wah, saya pengen jadi seorang pengusaha yang sukses ketika nanti saya lulus sekolah atau lulus kuliah, atau bahkan waktu kuliah saya sudah merintis usaha saya. Oke, saya jawabnya simpel. Kalau Anda memang betul-betul punya idealisme atau punya keinginan saya pengen jadi pengusaha, Anda pengen jadi pengusaha, ini alasannya apa? Nah, itu alasan yang, atau jawaban yang harus kita jawab dulu. Alasannya apa? Kalau Anda cuma mikir, wah jadi pengusaha itu enak, jadi orang yang punya banyak duit, ya kan, banyak uang, bebas waktu, lalu bisa keliling dunia, bisa beli bermacam-macam gitu kan, bisa uangnya banyak lah, pokoknya semuanya tercukupi, bahkan lebih, bisa beli tanah, properti di mana-mana, bisa beli saham, bisa investasi. Oke, saya setuju kalau memang jadi pengusaha sukses pasti bisa seperti itu. Tetapi pertanyaan saya adalah, Anda sudah tahu belum nggak enaknya jadi pengusaha? Nah, ini kita harus tahu dulu. Kalau kita ngomong enaknya, semua orang pengen jadi pengusaha, titik, sudah pasti itu, nggak usah diganggu-gugat lagi. Tapi kenapa banyak orang juga gagal jadi pengusaha? Akhirnya mereka balik lagi menjadi karyawan, balik lagi menjadi bekerja di suatu instansi atau perusahaan atau ikut orang gitu kan. Nah, alasannya apa? Karena tidak memahami nggak enaknya teman-teman. Ya kan, nggak enaknya jadi pengusaha itu banyak gitu loh. Contohnya ya kan, Anda harus bayar gaji karyawan, ya kan. Bisa Anda mau naik mau turun, Anda tetap harus punya karyawan yang Anda harus hidupi. Lalu ada biaya lain-lain gitu kan, contohnya biaya operasional. Lalu Anda harus mengurusi perizinan. Kalau Anda produksi suatu produk, ya Anda juga harus mengurusi produksinya, biaya produksinya, terus teknisnya seperti apa, ya kan. Lalu Anda harus ada izin usahanya, lalu Anda juga harus memikirkan bagaimana usaha itu bisa berjalan, ya kan, operasionalnya seperti apa, lalu dan lain-lain lah, ya kan.
Anda belum bahas tentang pricing, ya kan, tentang harga, bagaimana menentukan harga satu produk gitu kan. Itu masih banyak banget. Jadi kalau kita cuma pikirkan, wah Pak, saya pengen jadi pengusaha, titik. Saya karena pinginnya kenapa? Karena pengen jadi pengusaha sukses, uangnya banyak, dan jadi orang sukses, jadi orang yang kaya raya. Hoi, tunggu dulu, tidak semudah itu Ferguson. Maksudnya apa teman-teman? Ada banyak hal yang kita nggak pikirkan, banyak hal yang nggak semudah itu gitu loh, untuk jadi untuk mencapai ke jenjang seperti itu yang Anda sebutkan tadi. Dan itu saya sudah rasakan teman-teman, ya kan. Kalau kita ini cuma mikirkan enaknya doang, ya semua orang pasti pingin. Tapi satu hal lagi yang ingin saya sampaikan itu, kita harus tahu, kalau Anda sudah tahu nggak enaknya dulu, ya kan, Anda nggak tahu ini apa, Anda sudah tahu tanda kutip negatifnya, atau bukan negatifnya sih ya, lebih ke arah Anda harus tahu konsekuensinya untuk jadi pengusaha, ya otomatis Anda bisa mengerjakan bisnis atau menjadi seorang pengusaha ini dengan baik kalau Anda sudah tahu konsekuensinya, kalau Anda sudah siap, ya kan. Tapi kebanyakan ini kita nggak mikirkan hal ini. Oke, ini yang pertama, kita sudut pandang jadi idealisme seorang pengusaha. Sudut pandang yang kedua teman-teman, kita fokus kerja, cari pengalaman. Nah ini juga banyak banyak pergumulan anak muda. Pak, saya ingin jadi kerja dulu, ikut orang, saya ingin bekerja ya supaya dapat pengalaman, dan ketika dapat pengalaman saya bisa bangun usaha sendiri. Tetapi kenyataannya teng-tong, ya kan, song, kebanyakan dari anak muda ketika setelah lulus kuliah mereka bekerja, akhirnya mereka sudah terjebak di zona nyaman, dan akhirnya untuk memulai dari nol menjadi seorang pengusaha itu juga tidaklah mudah. Karena apa? Karena mindsetnya berbeda, cara berpikirnya berbeda. Kalau dulu kita seringkali ketika ikut orang, ketika kita bekerja di satu instansi, kita ini kan sudah ada job desk-nya gitu ya, sudah ada, kita harus ngapain aja, kita harus ini itu, pekerjaan kita tuh job desk-nya jelas gitu loh, kita harus seperti ini seperti itu, kita diatur. Tapi ketika Anda menjadi seorang pengusaha, Anda harus mengatur semuanya sendiri, Anda harus punya inisiatif sendiri, Anda harus punya satu kemauan sendiri. Berbeda ketika kita sudah disiapkan semuanya, itu berbeda sekali. Dan akhirnya ketika orang beralih dari tadi bekerja ikut perusahaan, ikut orang, dan Anda beralih menjadi seorang pengusaha, akhirnya juga bingung, dan ujung-ujungnya kembali lagi bekerja, kerja ikut orang atau suatu instansi. Nah itu sudah jadi rahasia umum teman-teman. Oke, dan banyak yang ngomong, Pak kan cari pengalaman dulu. Nah ketika orang ngomong cari pengalaman dulu, dan akhirnya setiap bulan sudah dapat penghasilan tetap, teman-teman, ini kasus contoh nyata gitu ya. Banyak orang yang sudah punya penghasilan tetap di satu perusahaan, ya kan, udah enak, ngapain kita ambil resiko lagi untuk ikut atau untuk tanda kutip bikin usaha sendiri, kan sudah dapat penghasilan tetap ini di sini, ya otomatis orang mikir, ngapain lah kita bikin dari nol lagi, toh saya dapat penghasilan di sini, udah bagus penghasilan saya, ya kan, lebih baik saya teruskan dulu sampai dapat dana pensiun, contohnya seperti itu, supaya dapat penghasilan yang lebih besar lagi. Kalau saya naik jabatan kan bisa lebih besar lagi. Lah akhirnya terjebak di zona itu. Dan kapan jadi pengusahanya? Seringkali nggak jadi gitu loh. Seringkali ya sudah seumur hidup bekerja di instansi atau ikut orang gitu kan. Tapi saya nggak menyalahkan juga teman-teman, karena banyak orang yang pingin di dunia profesional, ya kan. Kalau Anda tanya saya, video kali ini Anda tanya ke saya, Pak Vino, kalau Pak Vino pilih ketika berkuliah pingin bekerja atau bangun usaha, ya kalau Anda tanya saya pasti jelas saya bangun usaha gitu kan. Tapi saya udah tahu mindsetnya dulu teman-teman, saya udah tahu mindsetnya. Lah ini bicara tentang apa? Tentang pola pikir dan mindset. Kalau Anda udah tahu pola pikirnya, oke, kalau saya jadi pengusaha itu enaknya ini, nggak enaknya ini, konsekuensinya ini, Anda siap. Nah ketika Anda siap dan Anda mengalami masalah, kendala, dan mengalami yang namanya naik turun, ya omsetnya nggak stabil, ya kan, penghasilannya nggak jelas, berbeda dengan kalau orang kita bekerja ikut orang, bekerja di satu instansi kan hasilnya pasti jelas. Ini nggak jelas teman-teman. Nah Anda sudah siap belum? Pertanyaan saya itu. Jadi jangan cuma pingin idealisme, wah saya pingin jadi pengusaha keren, dilihat dipandang orang, dilihat orang, ya kan. No, malah seringkali kebalikannya. Ketika Anda jadi seorang pengusaha, Anda harus merendahkan ego Anda. Anda harus menurunkan ego Anda, menurunkan gengsi Anda untuk menjual, ya kan, untuk promosi,
untuk Anda nih tanda kutip nggak punya malu, nggak tahu malu gitu ya untuk menjual ke orang lain, untuk promosikan barang Anda. Seringkali seperti itu. Nah, jangan kebalik teman-teman. Jadi dengan jawaban saya, ya kalau Anda tanya saya pasti jawab saya ingin jadi pengusaha. Tapi saya ingin menjawab pertanyaan ini dengan tadi dua kacamata tadi, teman-teman. Kalau Anda sudah bisa menjawab, oke, saya mau jadi pengusaha, saya udah tahu konsekuensi negatif, positifnya, ya kan, konsekuensinya semuanya saya sudah tahu dan saya siap ambil tanggung jawab itu. Let's go ahead, pergilah atau jadilah pengusaha. Tapi kalau Anda belum siap dengan konsekuensi itu, nggak ada salahnya juga teman-teman, kita bekerja ikut orang dulu, ya kan, profesional, ngambil pengalaman. Tetapi satu kali lagi saya ingin mengingatkan, jangan sampai kita terjebak dengan pola yang tadi saya sebutkan, ya kan, karena banyak orang sudah terlanjur enak, ya kan, terlanjur nyaman dengan pekerjaannya, penghasilannya setiap bulan udah pasti, akhirnya nggak mau keluar dari zona nyaman. Itu udah satu rahasia umum teman-teman. Sehingga dengan video ini yang bisa menjawab adalah Anda sendiri. Kalau Anda sudah bisa menjawab tanggung jawab Anda atau menjawab konsekuensi yang Anda ambil ketika Anda jadi pengusaha, udah yes, oke, pasti bisa, dan Anda yakin pasti Anda bisa mengambil konsekuensinya itu, Anda bisa bertanggung jawab dengan konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Oke, langsung kerjakan, ya kan. Jadi cobalah buka usaha. Tapi kalau Anda belum siap, Anda merasa, Pak, saya lebih baik ngumpulin modal dulu, Pak, saya lebih baik cari pengalaman dulu karena saya belum siap dengan konsekuensi yang ada, saya nggak siap dengan gaji yang nggak tetap, saya nggak siap dengan penghasilan yang kadang naik kadang turun. Oke, nggak ada salahnya juga kalau Anda ingin menjadi seorang profesional atau bekerja di suatu instansi perusahaan atau bekerja ikut orang. Oke, jadi itu aja sharing dari saya teman-teman, semoga ini bermanfaat, dan kalau suka video ini share ke teman-teman Anda, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, berikan komentar yang mungkin Anda ingin sampaikan atau kita mau bikin video apa lagi, Anda bisa tulis di kolom komentar. Oke, thank you semuanya dan selalu salam hebat luar biasa.